Chelsea berhasil lolos ke babak perempat final Champions League. Sementara MU paling terdepan untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Chelsea mengunci tiket ke babak perempat final Champions League setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Stamford Bridge jadi saksi tangguhnya skuad The Blues melibas Los Rojiblancos dengan skor 2-0. Dua gol tersebut ditorehkan oleh Hakim Ziyech dan Emerson. Chelsea mendominasi jalannya pertandingan dengan 85% akurasi operan di mana Atletico cuma meraih 77%. Skuad asuhan Thomas Tuchel juga mencatatkan 16 tendangan di mana Atletico cuma 10 tendangan. Kemenangan ini jadi laga ke-13 Tuchel sejak debut tanpa terkalahkan sekalipun. Rekor ini jadi yang terpanjang dibanding seluruh pelatih Chelsea sepanjang sejarah klub. Bayern Munchen berhasil melaju ke babak perempat final Champions League setelah mengalahkan Lazio dengan skor 2-1. Bayern Munchen menutup laga leg kedua dini hari tadi dengan skor 2-1. Dua gol tersebut dilesakan oleh Robert Lewandowski melalui titik putih penalti dan satu gol Erik Maxim Choupo-Moting. Thomas Muller CS mendominasi jalannya pertandingan dengan 59% penguasaan bola. Mereka bahkan mencatatkan 12 tendangan di mana Lazio cuma meraih 5 tendangan saja. Bayern Munchen meraih rekor 19 kali melaju ke partai perempat final Champions League, mengungguli Barcelona yang mencatatkan 18 kali. Baru dimainkan selama 1 menit, Emerson berhasil menggandakan keunggulan Chelsea. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Tuchel menurunkan Emerson pada menit ke-93 menggantikan Kai Havertz. Keputusan Tuchel nggak sia-sia, selang 1 menit Emerson menggandakan keunggulan Chelsea menjadi 2-0. Melalui serangan balik cepat, Christian Pulisic menggiring bola dan mengirimkannya ke Emerson. Emerson yang baru merumput langsung melesakkan bola ke gawang Jan Oblak. Hebatnya, tendangan tersebut merupakan sentuhan pertama Emerson sejak turun menggantikan Havertz. Barcelona tawarkan Antoine Griezmann ke Juventus untuk ditukarkan dengan Paulo Dybala. Berniat memperbarui lini serangnya, Barcelona mengajukan pertukaran pemain ke raksasa Serie A Juventus. Blaugrana menawarkan Antoine Griezmann untuk ditukarkan dengan bomber asal Argentina, Paulo Dybala. Barcelona bisa menawarkan Griezmann sebagai bagian dari kesepakatan. Tapi tuntutan gaji Griezmann yang sangat tinggi bisa jadi kendala bagi Juventus. Bek veteran Juventus, Giorgio Chiellini dikabarkan akan gantung sepatu di akhir musim ini. Kapten Juventus, Giorgio Chiellini, berkemungkinan besar untuk pensiun di akhir musim ini. Bek berumur 36 tahun ini absen hampir sepanjang musim 2019-2020 karena cedera lutut serius. Sedangkan di musim ini, Chiellini banyak menghabiskannya untuk pemulihan. Chiellini baru memainkan 9 pertandingan Serie A dan belum ada kejelasan terkait perpanjangan kontraknya. Media La Gazzetta dello Sport mengklaim jika Chiellini sedang mempertimbangkan untuk gantung sepatu dan musim 2020-2021 jadi musim terakhirnya. David Beckham ingin terbangkan Marcelo ke Florida untuk bergabung dengan timnya Inter Miami. David Beckham ingin rekrut Marcelo untuk bergabung dengan klubnya Inter Miami. Jika hal ini terwujud, maka Marcelo akan bereuni dengan mantan rekannya di Real Madrid, Gonzalo Higuain. Di El Real, posisi Marcelo sebagai bek utama sudah digusur oleh Ferland Mendy. Hal ini jadi alasan mengapa Beckham ingin memboyongnya. Apalagi kontrak Marcelo akan berakhir di musim depan. Zlatan Ibrahimovic akan kembali menunjukkan tajinya bersama timnas Swedia. Zlatan Ibrahimovic akhirnya masuk skuad Swedia setelah dipanggil untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022 mendatang. Pemain yang hampir 40 tahun itu akan bergabung dengan timnas Swedia pada akhir bulan ini. Nantinya timnas Swedia akan menghadapi Georgia pada tanggal 25 Maret mendatang.
Selain itu, timnas Swedia akan jalani pertandingan persahabatan lawan Estonia pada tanggal 31 Maret. Gelandang PSM Makassar, Wiljan Pluim mendapat tawaran dari Persita Tangerang. Nama Wiljan Pluim kini dikait-kaitkan dengan Persita Tangerang. Kabarnya, klub berjuluk Pendekar Kisadane tersebut berminat mendatangkan sang gelandang dari PSM Makassar. Beredar isu jika pihak manajemen klub sudah menjalin komunikasi dengan sang pemain. Padahal Pluim masih terikat kontrak dengan PSM Makassar sampai tahun 2024 mendatang. Yanto Basna dan Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol ke gawang lawannya masing-masing. Yanto Basna dan Sadil Ramdhani sukses cetak 1 gol saat membela timnya masing-masing. Tetapi nasib keduanya begitu berbeda. Basna sukses jadi pahlawan setelah cetak gol penentu kemenangan untuk Muangthong United. Sedangkan Sadil cuma mencetak gol hiburan ketika timnya dikalahkan oleh Sri Pahang. Manchester United jadi tim terdepan yang berencana mendatangkan Cristiano Ronaldo. Media Tuttosport mengklaim Cristiano Ronaldo lebih baik terbang ke Inggris untuk kembali memperkuat Manchester United. Hal itu disebut lebih baik daripada harus merapat ke Santiago Bernabeu untuk kembali bermain di Real Madrid. Diketahui nasib Ronaldo di Juventus sedang berada di ujung tanduk setelah gagal bawa Juventus di Champions League. Langkah Bianconeri dihentikan FC Porto di babak 16 besar dengan agregat 4-4 kalah gol tandang. Berhasil menyingkirkan Borussia Mönchengladbach, Manchester City juga mencatatkan rekor baru. Manchester City berhasil mencatatkan rekor baru setelah memperdaya Borussia Mönchengladbach pada pertandingan leg 2 babak 16 besar Champions League kemarin. Total skuad The Citizen sudah meraih 7 clean sheet sekaligus jadi yang terbanyak dalam Champions League musim ini. Selain melaju ke babak perempat final, Manchester City juga berkesempatan memenangkan trofi lainnya. Skuad asuhan Pep Guardiola akan menjalani final Piala FH, final Piala EFL, dan masih jadi pemuncak klasemen Premier League. Mereka berkesempatan menyapu bersih trofi juara yang tersedia. Sempat dirumorkan akan bergabung ke Barcelona, Juan Bernat akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di PSG. PSG mengumumkan bahwa Juan Bernat sudah memperbarui kontraknya sampai tahun 2025 mendatang. Sampai sekarang, Bernat sudah menghabiskan 2 musim berseragam Les Parisiens. Sejak datang ke Parc des Princes, Bernat selalu dimainkan sebagai starter. Gak cuma Unai Emery, Thomas Tuchel, sampai Mauricio Pochettino sekarang mempercayakan Bernat sebagai intinya. Gak terpakai di Piala Menpora, PSM Makassar mencoba merekrut Boaz Salosa. Persipura Jayapura dipastikan gak ambil bagian pada Piala Menpora 2021. Tim Mutiara Hitam menilai bahwa PSSI gak menghargai klub dan bertindak semena-mena. Absennya Persipura tentu membuat Boaz Salosa menganggur. Jika transfer ke PSM Makassar ini terwujud, maka Boaz akan berduet dengan rekannya Patrick Chuanggai di lini depan. Arsene Wenger berpesan kepada Harry Kane untuk yakin kepada diri sendiri. Harry Kane terus dirumorkan akan hengkang dari Tottenham Hotspur di jendela transfer mendatang. Tetapi mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger menyarankan Kane untuk tetap bertahan di Spurs. Menurut Wenger, Tottenham Hotspur masih bisa memenangkan trofi di bawah komando Jose Mourinho. Mereka masih berlaga di European League dan akan menghadapi Manchester City di Piala EFL. Bek RB Leipzig, Ibrahima Konate dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid. Real Madrid dirumorkan mengincar satu nama bek RB Leipzig, yakni Ibrahima Konate. Sebelumnya, nama Konate juga tercantum dalam daftar perburuan 2 tim raksasa Premier League, Arsenal dan Liverpool. Jika rumor kepindahan Konate ke Real Madrid terwujud, skuad El Real akan punya lebih banyak opsi di garis pertahanannya. Konate juga bisa ditempatkan di tengah sebagai tandem Sergio Ramos. Publik sepak bola memperdebatkan siapa gelandang terbaik di dunia.
banyak yang menilai Luka Modric lebih baik dari Iniesta. Luka Modric yang tampil prima dicap sebagai gelandang yang lebih baik dari Andres Iniesta. Kemarin Modric tampil apik di laga Champions League melawan Atalanta. Dia bahkan dinobatkan sebagai Man of the Match. Torehan yang diterima Modric tersebut membuat netizen bentrok di Twitter. Banyak yang mengatakan jika Modric adalah gelandang world class yang lebih baik dari legenda Barcelona Andreas Iniesta.